Tapi saya ingin sampaikan, tadi saya sudah bisikan Pak Jokowi, Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 29? Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong pemilu 29. Kalau terjadi percepatan gimana? Oke. Kita siap nggak? Siap. Itu loh maksud saya. Oke. Teman-teman coba tahan nafas dulu. Budi Ari baru saja secara terbuka memprediksi bahwa pemerintahan Prabowo Subianto bakal jatuh di tengah jalan. Pertanyaannya sederhana, mengapa analisis strategis yang sangat intim dan sangat strategis ini malah dibocorkan ke ruang publik? Mengapa disampaikan tepat di hadapan Jokowi seolah meminta restu atau sudah direstui oleh Pak Jokowi? Cuma maksud saya terjadi anomali variabel di masyarakat yang membuat kita tidak hanya sekedar memikirkan skenario konvensional, langkah-langkah, tahapan-tahapan yang sebagaimana mestinya. Ini terjadi yang namanya, kalau menurut pendapat saya, terjadinya yang namanya patahan sejarah. Bagaimana tahun 97 tiba-tiba pemilu berikutnya 99? Dan potensi ini bukan nggak ada, sangat besar. Dengan keresahan kondisi ekonomi saat ini yang betul-betul tidak membuat masyarakat happy. Insting aktivis saya mengatakan ini ada sesuatu yang lebih cepat dari yang kita bayangkan. Baru-baru ini sebuah video pendek meledak layaknya seperti bom waktu. Budi Aristiadi, Ketua Umum Projo, duduk di sebuah forum dan coba lihat, perhatikan baik-baik, ia berada tepat langsung di samping Pak Jokowi. Dengan wajah yang serius, Budi Ari melontarkan pernyataan yang seharusnya menjadi rahasia internal dari pasukan Jokowi. Dia mengatakan, Pak Jokowi, insting saya kok mengatakan ini lebih cepat dari tahun 2029. Maksudnya kejatuhan Prabowo. Saya melihat ada yang abnormal di masyarakat. Ia juga menggunakan kalimat terjadi yang namanya patahan sejarah seperti tahun 1998 di mana kejatuhan Presiden Soeharto. Teman-teman coba tahan nafas dulu. Budi Ari baru saja secara terbuka memprediksi bahwa pemerintahan Prabowo Subianto bakal jatuh di tengah jalan. Pertanyaannya sederhana, mengapa analisis strategis yang sangat intim dan sangat strategis ini malah dibocorkan ke ruang publik? Mengapa disampaikan tepat di hadapan Jokowi seolah meminta restu atau sudah direstui oleh Pak Jokowi? Jawabannya sederhana teman-teman, namun ini sangat mengerikan bagi saya. Ini bukan kebocoran informasi, ini adalah deklarasi perang terbuka. Gongnya itu telah ditabuh dan skenario operasi senyap Raja Jawa atau Jokowi sedang dimainkan. Sekarang mari kita bedah ancaman dari Budi Ari ini. Ia menggunakan diksi-diksi yang sangat menakutkan bagi telinganya Pak Prabowo. Ada diksi gerak sejarah, ada diksi abnormal di masyarakat, ada diksi demo tandingan, dan yang paling fatal dia mengatakan bahwa ada ancaman patahan sejarah seperti tahun 1998. Pernyataan ini adalah sebuah orkestrasi ancaman yang diatur dengan sangat brilian oleh Budi Ari dan tim Jokowi. Budi sebagai corong Jokowi sedang membacakan peta kelemahan Prabowo persis di depan umum. Ia sedang membeberkan realitas yang sangat vulgar bahwa kepuasan publik yang anjlok ke 51% akibat ekonomi yang mencekik dan sabotase program-program kerakyatan seperti MBG dan Koperasi Merah Putih telah menciptakan bom waktu yang akan meledak di masyarakat. Dalam bahasa awam, Projo sedang mengirim pesan ke istana. Pak Prabowo, rakyat di bawah sedang marah. Jika kami relawan Jokowi tidak ikut membantu menenangkan mereka, atau lebih parahnya, jika kami diam saat patahan sejarah itu terjadi, pemerintahan Anda akan bernasib sama seperti Pak Harto pada tahun 1998. Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia. Dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia
tiap tahun selama 34 tahun tidak ada komentar. Tidak ada pakar yang protes. Sekarang mari kita hubungkan gong perang yang disampaikan Budi ini dengan narasi pertahanan berlapis faksi Solo yang sudah kita bahas sebelumnya. Mengapa Projo itu berani bersuara lantang saat ini? Karena Jokowi tahu labirin jebakannya itu sudah terpasang sempurna, teman-teman. Ketika Prabowo mengancam akan melakukan radical break atau pembersihan total terhadap geng Solo di dalam kabinet serta amputasi kekuasaan dari Wapres Gibran, Jokowi langsung merespon dengan mengaktifkan pasukan-pasukannya. Yang pertama ada sinyal ke pasukan darat Jokowi. Pernyataan Budi Ari ini adalah instruksi kepada seluruh sel tidur Projo dan sel-sel Jokowi di daerah. Jangan hanya memikirkan 2029, tapi bersiaplah untuk skenario terburuk, yakni percepatan sejarah atau kejatuhan Prabowo di tengah jalan. Ini adalah komando siaga 1 yang sudah disiapkan oleh tim Jokowi. Projo akan digerakkan bersama kekuatan teritorial Bobi Nasution di Sumatera dan daerah-daerah lainnya yang dimenangkan oleh Jokowi khususnya dalam endorse pilkada tahun 2024 lalu. Jika Gibran disingkirkan dengan kasar, maka mesin ini siap memfasilitasi atau membiarkan kemarahan publik itu, bahkan memprovokasi kemarahan publik itu agar meledak dan menghancurkan pemerintahan Pak Prabowo. Yang kedua, ini juga sinyal kepada pasukan udara Jokowi. Ucapan Budi Ari itu soal kondisi ekonomi yang membuat masyarakat itu tidak happy akan langsung ditangkap oleh mesin-mesin agitasi propaganda yang selama ini kita tahu bahwa infrastruktur di media sosialnya sudah sangat canggih dipersiapkan oleh tim Jokowi melalui PSI. Yang pasti setelah pernyataan ini, pasukan cyber udaranya Pak Jokowi ini akan memompa pernyataan dan narasi ini ke ruang publik, khususnya di media sosial, membandingkan masa keemasan ekonomi era Jokowi dengan keterpurukan era Pak Prabowo saat ini. Meskipun kita tahu ya teman-teman bahwa kalau mau jujur saja, apa yang dialami Indonesia saat ini juga merupakan salah satu warisan yang ditinggalkan oleh Jokowi. Yang ketiga teman-teman, pernyataan ini adalah realisasi dari prediksi saya sebelumnya. Bahwa kini terasa masuk akal mengapa belakangan Jokowi gila-gilaan keliling ke daerah Indonesia. Safari politik ini adalah inspeksi kesiapan pasukan untuk menghadapi skenario lebih cepat dari 29 seperti yang diucapkan oleh Budi Ari ini. Jokowi sedang memastikan bahwa jika istana mencoba menghancurkan Trans Solo, mengamputasi kekuasaan dari Wapres Gibran, maka pasukan di akar rumput sudah siap untuk membalikan keadaan. Nah, ada satu hal yang diremehkan oleh tim Pak Prabowo khususnya di istana. Mereka berpikir bahwa dengan menguasai istana, militer, dan anggaran negara, mereka telah memenangkan segalanya. Mereka lupa bahwa Jokowi tidak bermain di ranah birokrasi formal lagi. Ia kini bermain di ranah street politics atau politik jalanan dan psikologi massa. Jadi ada dua ya teman-teman, ada orang-orang Jokowi yang masuk ke dalam kabinet dan juga Jokowi juga sudah mempersiapkan pasukan di luar kabinet yang nanti ketika bom waktu ini meledak, keduanya akan disatukan untuk menghancurkan Pak Prabowo. Video Budi Ari di samping Jokowi itu adalah sebuah penawaran barter yang nanti tidak bisa ditolak oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo, jika Anda nekat membuang Gibran dan menekan keluarga saya, maka mesin ini akan bergerak untuk menghancurkan Anda. Seperti saya sampaikan, target kita bukan hanya target masuk Senayan. Bukan itu. Ada target besar yang ingin kita capai. Tapi nggak usah disampaikan di sini. Yang jelas pernyataan Budi Ari ini adalah tembakan peringatan kepada Presiden Prabowo. Ini bukan sekadar prediksi amatir teman-teman. Itu adalah cetak biru skenario terburuk yang sengaja dipampang ke publik. Mulai hari ini setiap kebijakan istana akan diiringi bayang-bayang ketakutan akan hantu kejatuhan 1998. Yang jelas gong telah dipukul, permainan catur ini sudah keluar dari atas meja dan turun ke jalanan. Menurutmu, apakah Pak Prabowo akan benar-benar tumbang sebelum 2029 atau
dia malah akan menjadi tambah kuat. Silakan bagi pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai pada detik ini.